Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Para ikhwan dan akhwat, kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan bab asy-syafa'ah. Kita masuk di dalil yang kedua, ya, firman Allah Ta'ala di surah Az-Zumar ayat 44. Qala al-musannif hafizahullah Ta'ala wa qawlihi Ta'ala qul lillahi syafa'atu jami'an. Dan dalil terhadap masalah syafaat adalah firman Allah Ta'ala, qul, katakan Muhammad. Pada kalimat qul itu memiliki banyak fawaid, ya. Di antara yang pertama adalah penetapan kerasulan Nabi Muhammad. Penetapan kerasulan Nabi Muhammad, karena Allah berfirman apa? Qul, yani ya Muhammad. Terus yang kedua, khitab ini berlaku bagi Nabi Muhammad dan semua umatnya. Jadi kalau Allah berfirman qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul lillahi syafa'ah. Ini khitab ini bagi Nabi Muhammad dan selain Nabi Muhammad. Faedah ketiga, tadullu ala anna al-Qur'an munazzal min indillah, laisa bimakhluqin. Faedahnya adalah Quran itu berarti turun dari Allah, bukan makhluk. Karena Allah kan berfirman, berarti kalam Allah. Ya. Jadi faedahnya dua, ya. Yang pertama tadi Quran adalah kalam Allah, bukan makhluk. Yang kedua, Quran itu turun dari Allah, bukan buatan Nabi Muhammad sebagaimana persangkaan orang-orang musyrikin. Ay laisa min indi Nabi, laisa min indi Muhammad. Ini Quran min indillah, dari kata-kata qul. Iya kan, jamaah kan begitu kan? Berarti Al-Quran ini bukan buatan Muhammad sebagaimana tuduhan orang-orang musyrik. Tapi Allah berfirman kepada Nabi, qul, katakan Muhammad, berarti dari Allah. Terus yang kedua, qul, yani Allah yang berfirman, berarti Quran kalamnya siapa? Kalamnya Allah. Dan ahli sunnah jamaah mengimani tentang Quran itu dibangun di atas 5 prinsip. Ahli sunnah jamaah mengimani Al-Quran itu dibangun di atas dasar 5 prinsip. Prinsip yang pertama, Al-Quran kalamullah. Al-Quran adalah kalamnya Allah. Prinsip yang kedua, Al-Quran munazzalun. Al-Quran itu diturunkan. Ini bantahan berarti kepada orang musyrik, ya, yang mengatakan Quran dari sisi Nabi, katanya buatan Nabi. Terus yang ketiga, Al-Quran ghairu makhluqin. Al-Quran bukan makhluk. Yang keempat, Al-Quran minhu bada ay minallah, dari Allah bermula. Jadi kalau dikatakan Quran kalam Jibril, tenang, tidak apa-apa. Benar apa? Benar, nggak apa-apa ngomong Quran kalam Jibril, karena Allah yang berfirman dalam Quran. Kalau ada orang mengatakan Quran kalam Muhammad, tenang, benar juga kok, karena Allah juga berfirman kalau Quran kalamnya Muhammad. Tapi yang pertama kali berfirmannya siapa? Minhu bada'a, ay minallah, yani Allah bermula, dari Allah bermula, yani yang berfirman pertama kali Allah. Namun Quran disandarkan kepada Jibril karena Jibril yang menyampaikan. Quran disandarkan kepada Nabi Muhammad karena beliau juga yang menyampaikan dari malaikat Jibril. Maka di dalam Quran Allah berfirman, ya, innahu la qaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu adalah perkataan Rasul yang mulia. Perkataan siapa, yani? Jibril. Perkataan Nabi Muhammad juga, ya. Innahu la qaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin mutta'in samma amin. Ini Quran ucapan Jibril.
Tapi yang pertama kali berfirman adalah Allah. Maka kita katakan Al-Quran minhu ay minallahi bada'a, bermula. Terus yang kelima terakhir, Al-Quran wa ilaihi ya'ud. Al-Quran ilaihi ya'ud. Al-Quran kepada Allah kembali. Maksudnya ditarik dari peredaran nanti di akhir zaman, atau secara pensifatan Al-Quran kembali kepada Allah, yakni Al-Quran yang Allah yang telah berfirman, ya berarti disifatkan, disandarkan kepada Allah. Al-muhim Al-Quran kepada Allah kembali. Terus dari kata-kata qul, ya, qul ini bentuk inayatullah lin nabi, bentuk perhatian Allah kepada Nabi Muhammad. Ya kan? Kata Allah, qul, katakan Muhammad. Berarti Allah memperhatikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau dalam rangka membantah, ya. Misalnya membantah tentang atau jawaban Allah kepada pertanyaan-pertanyaan orang kafir, misalnya orang Yahudi tentang ruh. Ya, Muhammad, apa itu ruh? Maka Allah katakan apa? Ya. Kata Allah, yas'alunaka 'anil ruh, qul lir-ruhu min amri rabbi. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang ruh, maka qul, katakan. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan dari umat, baik dari orang kafir atau dari orang-orang beriman dari kalangan para sahabat, ya, lalu Allah yang menjawab, itu Allah biasanya jawabnya pakai apa? Qul, jawab Muhammad, katakan Muhammad. Ya. Baik. Ini ya diantara beberapa faedah dari qul. Kemudian lillahi, hanya milik Allah, asy-syafa'atu jami'an, syafaat jami'an, semuanya. Nah, kata-kata semuanya ini berfaedah apa berjamaah? Yang dimaksud dengan jami'an di sini, kenapa harus ada kata-kata semuanya? Hada yadullu ala anna hunak anwa'an lisyafa'at. Ini menunjukkan berarti di sana ada beraneka ragam macam-macamnya syafaat. Maka Allah berfirman, syafaat semuanya, katakan milik Allah. Syafaat yang beraneka ragam itu. Ada syafaat khusus Nabi saja kan, ya. Ada syafaat untuk Nabi dan selain Nabi, bentuknya pun ya kan macam-macam. Ada syafaat supaya orang itu segera dihisab. Ada orang supaya masuk surga, ada orang yang sudah neraka dikeluarkan, atau orang sudah diponis agar enggak jadi, sebagaimana sudah kita bahas. Jadi faedah penting dari kata-kata jami'an, semuanya, apa ikhwan? Bahwa ini menunjukkan syafaat itu beraneka ragam. Ya, syafaat khusus Nabi selain Nabi, bahkan syafaat yang umum juga, Nabi juga untuk selain Nabi juga. Taib. Nanti dijelaskan oleh Syekh Fauzan tentang syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa qauluhu man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnihi. Ya. Sekaligus dua ayat ya dibahasnya oleh Syekh Fauzan di sini. Karena materinya sama. Ini surah Al-Baqarah ayat 255 yang ini disebut dengan ayatul kursi. Ayat yang paling agung di dalam Quran, ayatul kursi. Di antara keagungannya karena di situ terdapat nama Allah yang a'zam, yaitu Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Ya. Di surah Ali Imran, di ayat kursi ini, dan di surah Thaha, ya, itu disebutkan Asmaullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Memang ada khilaf ulama, namun di antara ada hadis yang menunjukkan bahwa ada di tiga tempat ini, itu yaitu lafaz atau nama Al-Hayyu dan Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyul Qayyum la ta'khudhuhu ila akhir. Dan ayat kursi ini para jamaah sekalian, di situ Allah menyebutkan sifat-sifat Allah, ya, itu menggabungkan dalam ayat kursi ini
Termasuk dalam surah Al-Ikhlas ya, jemaah. Dalam surah Al-Ikhlas itu di situ Allah menggabungkan tentang sifat Allah itu antara penetapan dan penafian. Yani penetapan dan penafian digabungkan oleh Allah, dan inilah hakikat tauhid. Di tauhid bukan sekedar penetapan tok tanpa penafian, atau penafian tok tanpa penetapan, baik dalam rububiyah, baik dalam uluhiyah, baik dalam asma wa sifat. Tentang sifat pun ya, itu digabungkan antara penetapan dan penafian. Jadi kita menetapkan sifat-sifat yang sempurna bagi Allah Subhanahu wa taala dan menafikan sifat-sifat yang tercela, yang buruk, yang cacat, yang aib bagi Allah. Contoh dalam ayat kursi, apa sifat yang dinafikan? La ta'khuduhu sinatun wala naum. Dinafikan sifat ngantuk, sifat tidur bagi Allah. Ya. Lalu ditetapkan sifat-sifat apa? Ya, banyak kesempurnaan seperti sifat Al-Hayyu Al-Qayyum, sifat Al-Hayah, dan sifat Qayyumiyah. Lalu Allahunya tuh, sifat uluhiyahnya. Ini sifat-sifat penetapan semuanya. Dan ingat para ikhwan, sifat Allah itu kalau ditinjau dari penetapan dan penafiannya itu ada 3 kalau mau dirinci. 1, sifat yang menunjukkan kesempurnaan mutlak seperti sifat hidup, sifat ilmu, ya. Yang kedua, sifat yang menunjukkan kekurangan secara mutlak seperti sifat mati, sifat bodoh. Nah, yang ketiga ya kawan, sifat yang dari satu sisi ya, dari satu sisi sifat kesempurnaan, tapi di sisi lain sifat kekurangan. Maka ini disandarkan kepada Allah, sifat ini, jika dalam posisi menunjukkan kesempurnaan. Contoh sifat al-khida', tipu daya. Contoh sifat memperolok. Contoh sifat tipu daya, memperolok. Sifat al-qaid, antum tulis bahasa Arabnya saja. Sifat al-istihza. Al-istihza, apa istihza? Memperolok. Yang kedua sifat al-khida', al-khida', tipu daya. Yang ketiga sifat al-qaid, al-qaid, tipu daya juga, al-qaid. Ya. Terus yang keempat apa jemaah? Sifat makar. Apa makar? Tipu daya juga. Jadi ada 4 bahasa ya. Al-istihza, memperolok, al-makar, al-qaid, dan al-khida'. Ini sifat para jemaah tidak boleh disandarkan kepada Allah dari satu sisi, namun di sisi lain boleh. Kapan boleh disandarkan kepada Allah? Idza kana fi babil muqabalah, kalau dalam bentuk sebagai membalas, baru disifatkan kepada Allah. Jadi Allah itu berbuat tipu daya dalam rangka apa? Allah memperolok dalam rangka apa? Dalam rangka membalas. Tapi kalau memulai, Allah enggak disifati itu. Allah memulai tipu daya, la ya jemaah, itu sifat keburukan. Kalau memulai, idza kana ibtidaan, amma idza kana muqabalatan, tapi kalau dalam rangka membalas, ini sifat kesempurnaan. Karena justru kalau Allah tidak bisa membalas, berarti Allah menunjukkan lemah. Maka ketika Allah membalas tipu daya orang kafir, wa makaru, lalu apa kata Allah? Wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka orang-orang kafir berbuat tipu daya dan Allah balas tipu daya mereka. Jadi kalau dalam rangka membalas ini sifat kesempurnaan, tapi kalau dalam rangka memulai, la, ini sifat keburukan. La yajuz an nusbita lillahi ta'ala idza kana min babil ibtida'. Kalau dalam bentuk memulai. Jelas jemaah. Contoh yang lain jemaah. Jadi yang 4 ini disimatkan kepada Allah kalau dalam rangka apa jemaah? Membalas. Yani Allah makir, na'am, lakin bil makirin. Apakah Allah berbuat makar? Na'am, tapi, ono tapi nih. Tidak mutlak, enggak boleh kalau antum katakan na'am mutlaqan. La yajuz, tidak boleh. Apakah Allah berbuat makar? Iya, titik, enggak boleh, tapi iya. Allah berbuat makar? Iya. Ketika membalas kepada orang-orang kafir yang membuat makar. Yani Allah makirun lakin bil makirin.
Allah berbuat makar tapi kepada orang yang berbuat makar. Contoh yang lain jemaah, an-nisyan, sifat lupa bagi Allah. Pertanyaannya, apakah lupa disandarkan kepada Allah? Jemaah. Lupa disandarkan kepada Allah dari satu sisi dan tidak disandarkan kepada Allah dari sisi yang lain. Makanya lupa itu dalam Quran ditetapkan bagi Allah namun juga dinafikan. Ya. Kapan lupa itu dinafikan? Lupa, ingat ikhwan, lupa dalam bahasa Arab, an-nisyan fi lughatil Arab, an-nisyan dalam bahasa Arab memiliki dua makna. Al-awwal, makna yang pertama, an-nisyan bimakna duhul, hilangnya az-zikir, hilangnya ingatan. Hilangnya ingatan ini sifat lupa yang jelek. Maka ini tidak boleh disandarkan kepada Allah. Tapi an-nisyan as-sani bimana at-tark an ilmin wa amdin. Nisyan yang kedua ini yang disandarkan kepada Allah, yang maknanya adalah at-tarku, meninggalkan an ilmin wa amdin, atas dasar kesengajaan dan atas dasar ilmu, yakni sengaja ditinggalkan, sengaja meninggalkan, ini namanya lupa. Ini yang disandarkan kepada Allah. Maka ada orang-orang di akhirat yang dilupakan oleh Allah. Ya, apa kata Allah? Apa di surah Taha? Kata Allah, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma qala lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha tuh fakadzalika al-yauma tunsa, yani demikian pula hari ini kata Allah kalian dilupakan oleh Allah. Berarti sifat lupa disandarkan kepada Allah. Naam, tapi lupa maknanya apa? At-tarku an amdin wa an ilmin, sengaja meninggalkan. Yani maknanya lupa ini mencuekin yani. Ini kesengsaraan di akhirat zaman ketika kita, naudzubillah, jauh-jauh kita lah, ketika orang dicuekin sama Allah. Ya. Diacuhin, dilupakan oleh Allah. Tapi yang kedua, lupa dengan makna hilang ingatan, ini naudzubillah. Ini maha suci Allah dari sifat lupa. Ya. Apa contohnya jemaah? Ayat-ayat yang disucikan Allah dari sifat lupa, maha suci Allah dari sifat lupa. Yo, tak boleh nang aplikasi, saya tak boleh aplikasi kunci. Kalau tadi surah apa? Toha ayat berapa? Ya. Dia aplikasi ini. Contoh Allah dinafikan dari sifat lupa. Dalam surah Toha ayat 53 cuma dinafikan ya sifat lupa. Contohnya Allah berfirman, la yadhillu rabbi wa la yansa. Ya, la yadhillu rabbi wa la yansa. Rabbku tidak akan pernah keliru, tidak akan pernah lupa. Itu satu ya. Lalu kalau yang tadi surah Toha ayat berapa tadi? Faman arada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan wa nahsyuruhu yaumal qiyamah. Qala lima hasyartani ya Allah, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basir, pada dulu saya pernah melihat. Saya dulu punya mata melihat. Qala, kata Allah, kadzalika atatka ayatuna. Hal itu karena datang ayat-ayat kami. Fanasitaha, namun kalian lupakan. Wa kadzalika al-yaum, demikian pula hari ini kata Allah, tunsa, kalian dilupakan. Taib. Yang satu tadi Toha ayat berapa jemaah? Ayat 53 ya. Satunya lagi di surah Maryam kayaknya sih.
La. Jadi cukuplah satu itu aja. Jadi kalau ditanya sifat lupa disandarkan tidak kepada Allah, al-jawab tafsil. Lupa maknanya apa dulu? Kalau lupa maknanya meninggalkan dengan sengaja, meninggalkan atas dasar ilmu, maka na'am. Sebagaimana ayatnya tadi. Adapun lupa yang pertama, yang kedua maknanya apa? Duhul adzikir, hilangnya ingatan. Ya. Maka itu tidak disandarkan kepada Allah. Karena Allah tidak disifati dengan sifat lupa, disucikan Allah dari sifat lupa. Ya. Baik. Berikutnya jemaah. Jadi sifat Allah itu ditinjau dari apa jemaah? Ditetapkan, dinafikannya bagi Allah adalah ada 3 macam ya. Sifat yang sempurna maka ditetapkan bagi Allah total mutlak. Yang kedua, sifat yang dinafikan mutlak bagi Allah, yaitu sifat-sifat kekurangan secara mutlak. Yang ketiga, sifat yang dari satu sisi menunjukkan kesempurnaan namun di sisi lain menunjukkan kekurangan. Maka ini dirinci. Kalau dalam posisi menunjukkan kesempurnaan maka ditetapkan bagi Allah. Seperti apa? Contohnya al-istihza dalam rangka membalas, atau lupa kalau dalam makna meninggalkan, ya. Tapi tidak boleh disandarkan kepada Allah dalam posisi yang menunjukkan sifat kekurangan. Yaitu apa contohnya? Memulai memperolok, memulai menipu daya, memulai berbuat makar, atau lupa dengan makna hilangnya ingatan. Ya, baik. Jadi di surah Al-Baqarah 255 di situ ditegaskan tentang penetapan dan penafian sifat. Ya, sifat apa yang ditetapkan? Banyak. Sifat yang dinafikan contohnya ngantuk dan tidur. Kemudian man dzalladzi yashfa'u. Man dzalladzi, tidak ada yang yashfa'u bisa memberi syafaat indahu di sisi Allah illa bi'idni, kecuali atas izinnya. Ya, atas izinnya. Baik. Lillahi syafa'atu ay hiya milkun lillah falaysa liman tatlubunaha minhum syai'un minha. Lillahi syafa'ah yani hanya milik Allah. Kenapa diterjemahkan hanya para jemaah? Karena didahulukannya objek. Asalnya ini kan asyafa'atu lillah. Asalnya begitu, lalu lillahnya dioper, dimajukan. Ini bukan tanpa alasan dalam susunan bahasa Arab. Beda dalam susunan bahasa Indonesia. Kalau dalam bahasa Indonesia nggak ada faedahnya, maksudnya mau diotak-atik, ya. Tapi dalam bahasa Arab ada faedahnya, yaitu untuk pembatasan. Yani syafaat itu hanya just for Allah, ya. Hanya just for Allah, la li ghairihi, bukan untuk selain Allah. Itu maknanya. Makanya iyaka juga didahulukan tuh, iyakanya, objek didahulukan. Maka antum tulis kaidahnya. Taqdimu ma haqqahu ta'khir yufidul hasra. Mendahulukan dalam susunan bahasa Arab ya, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan, mendahulukan yang seharusnya diakhirkan berfaedah pembatasan. Mendahulukan yang seharusnya diakhirkan berfaedah pembatasan. Apa bahasa Arabnya? Taqdimu ma haqqahu at-ta'khiru yufidul hasra. Hasra pakai shad. Hasra. Apa contohnya? Antum mesti contoh. Iyyaka na'budu. Contohnya. Apalagi contohnya? Lillahi asyafa'atu. Contohnya yang lain. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun. Ya. Jadi bertawakal itu didahulukan kepada Allahnya. Syafaat didahulukan untuk Allahnya. Nah, berarti menunjukkan pembatasan ini hanya milik Allah. Taib hiya milkun lillah, yani milik Allah, falaysa liman tatlubunaha, maka tidak ada bagi orang yang mencari syafaat itu minhum, dimiliki oleh mereka orang-orang, ya, syai'un sedikit pun minha dari syafaat tersebut. Ya. Yani tidak ada sedikit pun syafaat dimiliki oleh mereka orang-orang yang kalian meminta. Tatlubu liman tatlubuna, yang kalian minta syafaat itu minhum kepada mereka makhluk, entah malaikat, entah nabi,
Itu syai'un sedikit pun minha dari syafaat. Nek menterjemahkan per harfiah kaya ngono ya kawan. Jadi rada kaya muter kan. Ai yani hiya dia ai syafaat milkun milik lillah hanya milik Allah. Falaisa maka tidak ada liman bagi orang yang tatlubuna kalian memintanya hak syafaat itu minhum dari mereka syai'un sedikit pun minha dari syafaat tersebut. Apa mutar-mutar kayak gitu. Tapi maknanya yakni syafaat itu hanya milik Allah. Tidak ada sedikit pun dimiliki oleh orang-orang yang kalian meminta syafaat itu kepada mereka. Enggak ada sedikit pun milik mereka yang kalian meminta kepada mereka dari kalangan malaikat, nabi atau yang lainnya. Jami'an ini adalah hal yang dia muakkidatun, posisinya untuk menegaskan, ya. Untuk menegaskan. Man dalladhi ay la ahada. Man dalladhi maknanya yakni tidak ada seorang pun. Man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnihi, ya. Yani yashfa'u indahu illa bi'idnihi, yani maknanya lahu fiha. Yani lahu fiha. Yani dia di dalam masalah syafaat tidak ada yang bisa memberi izin. Fala ahadun yatakallam bi syafa'atin wala ghairiha. Ini tidak ada seorang pun yang bisa berbicara berkait syafaat. Kapan di mana para ikhwan? Ini kita bahas ini di akhirat. Enggak membahas masalah syafaat di dunia kita ini. Ini semua pembahasan syafaat kita di akhirat. Ya. Karena syafaat itu kan ada dua, ada di dunia, ada di akhirat. Kalau yang kita bahas syafaat di akhirat, maka seorang pun enggak ada yang bisa ngomong berkaitan syafaat. Ya. Atau yang lain-lain. Karena di akhirat manusia enggak boleh untuk berbicara. Nanti di padang mahsyar di akhirat enggak ada yang bisa berbicara, enggak ada yang berani. Ya, illa idza adinallahu ta'ala lahu fil kalam, kecuali apa yang atau kecuali bagi yang Allah izinkan untuk bisa berbicara. Seperti dalam surah apa jemaah? Di akhir surah An-Naba. Di akhir surah An-Naba apa itu? Yauma ilaman adina rahman. Apa sebelumnya? Inna lil muttaqina mafazan hadaiqa. Kaduan wis illa kecuali yang diberi izin oleh Ar-Rahman. La yatakallamu. Ya, la yatakallamu. Tidak ada yang mampu berbicara illa man adina lahu rahman wa qala sawaba. Nah, kemudian al-ma'na al-ijmali lil ayataini, makna global dari kedua ayat ini. Ya'murullahu, Allah memerintahkan nabiyahu, nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yaqula, untuk mengatakan, ya, untuk mengatakan lilladzina, untuk mengatakan kepada orang-orang yata'allaquna ala, yang menggantungkan, mengaitkan, yakni menggantungkan hati-hati mereka, yata'allaquna 'alal awliya'i wassalihin, atau mereka yang bergantung kepada wali-wali dan orang-orang saleh, yatlubuna minhum syafa'ata, yang mereka meminta kepada wali dan orang saleh itu apa? Asy-syafa'ata, yaitu syafaat. Padahal syafaat hanya milik siapa tadi? Milik Allah. Maka mengatakan kepada Nabi Muhammad misalnya, ya Rasulullah, ya isfa' lana ya Rasulullah misalnya, ya Rasulullah beri kami syafaat, maka ini hukumnya syirik dengan kesyirikan yang besar, syirik akbar hukumnya, ya. Tapi kalau minta syafaat Nabi Muhammad itu ya kepada Allah, sehingga membaca doanya seperti ini, Allahumma inni as'aluka syafa'ata nabiyyika Muhammadin. Ya Allah, aku mohon kepada engkau, ya Allah, syafaat nabimu Muhammad. Nah, boleh. Adapun kepada Nabi meminta, maka ini kesyirikan dengan syirik yang besar, ya. Karena meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali hanya oleh Allah. Taib.
meminta sesuatu yang tidak mampu dilakukan kecuali oleh Allah, ini kesyirikan dengan syirik yang besar. Kemudian laisa liman tad'unahu minasyafa'ati syai'un. Tidak ada sedikit pun, gitu. Kalau kita mau terjemahkan secara enaknya begitu. Laisa liman tad'unahu minasyafa'ati syai'un. Tidak ada sedikit pun memiliki syafaat, ya. Siapa? Orang yang kalian meminta, orang yang kalian seru mereka untuk meminta syafaat. Enggak punya mereka sedikit pun syafaat. Innama hiya, akan tetapi syafaat itu, ya, kulluha milkun lillah, semuanya milik Allah. La yastati'u ahadun, tidak ada seorang pun yang mampu syafaatan, memberi syafaat li ahadin, kepada seseorang, memberi syafaat kepada seseorang, illa biidnihi, kecuali atas izin siapa? Allah. Maka ayat kursi tadi itu dalil yang menunjukkan kalau syarat syafaat adalah izin. Man dalladzi yashfa'u indahu illa biidnihi, garis bawah tuh kata-kata biidnihinya. Itu syahidnya kita, pembahasan kita di situ, ya. Terus ayat sebelumnya tadi apa? Walillahi syafa'atu jami'an. Karena sesungguhnya semua syafaat milik Allah, berarti kalaupun meminta jangan kepada makhluk, tapi kepada Allah, karena Allah yang memiliki syafaat. Syafaat apa? Syafaat semuanya. Syafaat Nabi Muhammad pun milik Allah. Maka ini penting kata-kata jami'an. Apa faedahnya tadi dari kata-kata jami'an? Menunjukkan kalau syafaat itu beraneka ragam. Maka semuanya milik Allah. Ya, syafaat Nabi, syafaat selain Nabi, syafaat puasa, syafaat baca Quran, ya kan, banyak sekali macam-macam syafaat. Maka fala ahadun yamliku an yatakallam, maka tidak ada seorang pun, fala ahada, tidak ada seorang pun yang yang apa? Yamliku an yatakallama, ya. Fala ahada yamliku, dalam sebagian cetakan kok enggak ada ini. Di antum apa? Yamliku ada. Di saya enggak ada. Ya wis. Fala ahada yamliku, maka tidak ada seorang pun yamliku, yang memiliki hak an yatakallam, untuk berbicara, an yatakallama, untuk berbicara yaumul qiyamah, pada hari kiamat, illa idza adzinallahu, kecuali apabila adzinallahu, Allah mengizinkan, subhanahu wa ta'ala, maha suci Allah yang maha tinggi, lahu, baginya, fil kalam, di dalam berbicara. Baik, saya kira jelas ya. Munasabatu al-ayataini lil bab, korelasi atau keterkaitan kedua ayat di atas terhadap bab kita. Bab apa namanya? Babus syafa'ah. Anna, bahwasanya fihima, pada kedua ayat di atas itu, ar-radda, terdapat bantahan, alal musyrikina, kepada orang-orang musyrik, ya, alladzina, yang ittakhadu. Ini kalau diputus maka bacanya ittakhadu, ya, hamzah wasal namanya ini. Tapi kalau digabung enggak boleh, alladzina ittakhadu, enggak boleh begitu, tapi alladzinat, nah gitu bacanya, enggak boleh dipis. Tapi kalau antum bacanya di awal ittakhadu, ya ittakhadu. Alladzina ittakhadu, yang mereka telah menjadikan asy-syufa'a min dunillah, menjadikan syufa'a, para pemberi syafaat, ya, min dunillah, selain Allah, minal malaika, dari kalangan para malaikat, wal anbiya, para nabi. Jadi kalau orang-orang dulu tuh keren, masih berbuat syirik, kesyirikannya itu kepada malaikat gitu, rodok keren sedikit lah daripada orang sekarang. Kadang-kadang syiriknya itu kepada apa coba? Coba, kepada jin yang enggak jelas loh. Nyi Roro Kidul itu sapa tuh coba? Nyi Roro Kidul tuh sapa bapane, enggak jelas orang mana itu Nyi Roro Kidul itu. Atau kepada mbah, itu coba, permisi mbah, fotomu mbah, lewat ojo ganggu mbah. Jadi meminta kepada, harusnya itu kepada Allah.
Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kejahatan semua makhluk di tempat ini. Harusnya begitu. Ini enggak. Ojo ganggu mbah. Jadi kepada mbah. Abu Jahal tu enggak, kepada malaikat, kepada Nabi. Ya. Taib. Maka kata para ulama, syirku al-mutaakhirina asyaddu mina asyirki al-awwalin. Kesyirikan zaman sekarang itu lebih buruk daripada kesyirikan zaman dulu dari dua sisi, jemaah. Dari dua sisi. Sisi pertama dari yang disekutukannya kalau dulu orang-orang soleh saja. Hatta kalaupun kuburan itu kuburan orang soleh, orang dulu begitu. Terus dari sisi yang kedua, kesyirikan orang dulu itu kalau dalam keadaan lapang saja. Kalau dalam keadaan susah, sulit, ada bencana besar, nggak pernah minta-minta kepada selain Allah. Jadi kalau ada musibah besar, malapetaka besar, mereka meminta itu kepada Allah murni, karena tahu semua berhala, semua yang mereka seru selain Allah itu tidak mampu menyelamatkan. Kalau di zaman sekarang kan justru kalau kesulitan tuh justru datangnya ke mbah. Kalau ketika datang bencana loh, ketika datang COVID-19 dulu, itu datang ke jin-jin ke pinggir Sungai Berantas, minta diselamatkan kepada penghuni atau penguasa Sungai Berantas agar diselamatkan. Datang ke dukun-dukun ketika terjadi musibah besar. Ini dua poin ini. Syirik zaman sekarang asyad, lebih buruk daripada syirik al-awwalin atau al-mutaqaddimin. Baik. Jadi orang-orang musyrik dahulu mereka menjadikan pemberi syafaat dari selain Allah, minal malaika, dari kalangan malaika, wal anbiya wal asnam al musawwarati ala suwari salihin. Berhala-berhala ini maksudnya al musawwarah ya. Asnam ini al musawwarah, yakni bentukan jelmaan ala suwari salihin, dari bentuk orang-orang soleh. Jadi kalaupun dibuat patung-patung itu maksudnya patung-patung orang soleh. Kalau zaman sekarang kan patung-patung orang yang tidak jelas juga. Bahkan patungnya tuh menyeramkan kalau zaman sekarang. Kalau zaman dulu patungnya patung Nabi Ibrahim, patung Nabi Ismail, ya jelek juga sih, cuman daripada patung yang nggak jelas, mata belotot, lidah menjulur, ya, kumis panjang, rambutnya kemana acak-acakan, itu patung sekarang itu begitu. Terus yadununa, mereka mengira annahum, bahwasanya mereka itu tadi malaikat, orang soleh, nabi, yamlikuna minasyafaati syai'an, memiliki dari syafaat walau sedikit pun, ya. Fa yastati'una, ya, lalu menyangka mereka mampu, yakni mereka malaikat, para nabi itu mampu, ya, an yashfa'u indallah, memberi syafaat di sisi Allah, namun dengan catatan, perhatikan garis bawah, bi ghairi idni. Sekarang kita tanya para jemaah, malaikat mampu tidak memberi syafaat? Nabi Muhammad mampu tidak memberi syafaat? Mampu, namun bi idni Rabbi, namun atas izin Rabbi, atas izin Allah Rabb kita, ya. Adapun kalau tanpa izin maka Nabi Muhammad tidak mampu. Buktinya Nabi Muhammad tidak mampu untuk memberi syafaat kepada paman beliau agar keluar dari neraka. Tidak mampu memberi syafaat. Karena apa? Karena Allah tidak mengizinkan. Karena izin Allah itu syafaat hanya bagi ahli tauhid, baik yang diberi ataupun yang memberi syafaat. Jelas ya jemaah? Baik. Ma yustafadu minal ayatain. Apa yang bisa diambil faedah dari dua ayat? Nah, awalan ar-raddu, bantahan alal musyrikin, atas orang-orang musyrik, alladzina yatlubuna syafa'ata minal makhlukin, yang mereka mencari syafaat dari para makhluk. Sanian, yang kedua, anna syafa'ata milkun lillahi wahdahu, bahwasanya syafaat adalah milik Allah semata. Semata itu dari kata wahdahu, satu-satunya, yakni semata.
Fayajibu, maka wajib talabuha, untuk mencarinya syafaat tersebut, minhu, ya dari Allah wahdahu semata, mencarinya ya, memintanya. Jadi boleh antum terjemahkan meminta. Talab itu kan permintaan, atau talab itu pencarian, boleh. Jadi talab itu boleh antum terjemahkan mencari atau meminta. Salisan, yang ketiga, bayanu, penjelasan azamatillahi, keagungan Allah, wa kibriyaihi, dan kebesaran Allah. Artinya syafaat itu hanya milik Allah, berarti menunjukkan betapa agungnya Allah. Siapapun makhluk enggak boleh memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Ya, menunjukkan agungnya ada Allah, dan kibriya. Kibriya itu kesombongan. Maka kesombongan itu adalah hanya hak Allah, makhluk tidak boleh. Jadi kesombongan itu pakaiannya Allah. Ya. Kalau dalam gaya bahasa ya, bukan berarti Allah ini pakai baju. Ini hanya hak Allah itu, kesombongan itu. Wa khudu'i jami'il khalqi li sultanihi. Wa khudu'i, dan penjelasan apa? Penjelasan khudu', penjelasan ketundukan, jami'i, seluruh al-khalqi, makhluk, li sultanihi, terhadap kekuasaan Allah. Tunduk kita kepada kekuasaan Allah. Taib, Rabb yang keempat, fil ayati saniyah. Nah, khusus ayat yang kedua ini, yaitu ayat man dalladzi. Ayat yang kedua, isbatu syafaati liman adinallahu lahu biha. Penetapan syafaat ya, namun liman, bagi orang yang adinallahu, diizinkan oleh Allah, lahu, bagi dia, biha, dalam memberi syafaat. Berarti kalau bahasa lainnya apa? Ayat yang kedua ini, yakni surah Al-Baqarah 255. Ayat ini menunjukkan di antara syarat syafaat apa? Izin Allah kepada orang yang memberi syafaat. Lalu tambahkan faedahnya para jemaah. Taib, tadi mu'alif mengatakan, katanya penjelasan tentang keagungan Allah dan kebesaran ya, kesombongan, kebesaran Allah. Itu diambil dari mana faedah itu? Ketika disebutkan tidak ada seorang pun, ya kan? Tidak ada seorang pun yang mampu memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Nah, tidak ada seorang pun. Ini menunjukkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, berarti semua kerajaan langit, bumi, semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Taib, lalu kemudian tambahkan satu faedah penting, annal istifham huna, bahwa istifham dalam ayat yang kedua, istifham itu pertanyaan ya, pada ayat yang kedua, man dalladzi ya, man dalladzi itu sebenarnya kalau terjemahnya Pak Bu, terjemahnya man itu kan sebenarnya siapa, kan gitu. Man dalladzi, siapa yang memiliki, yang mampu memberi syafaat, illa, kecuali. Nah, siapa di sini ya, ini maknanya penafian yang dia bermakna tantangan ya, maknanya di sini tantangan. Jadi siapa yang bisa memberi syafaat? Tidak ada kecuali hanya Allah, itu maknanya. Jadi maka kita kadang terjemahkan langsung dengan man dalladzi, itu tidak ada, itu aja langsung, tidak diterjemahkan dengan lafadznya dengan pertanyaan, siapa yang ya memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Maknanya yakni tidak ada yang mampu memberi syafaat kecuali atas izin Allah. Berikutnya para jemaah, wa qaulillahi ta'ala atau wa qaulihi ta'ala. Boleh antum baca wa qauluhu, boleh wa qaulihi. Cuman kalau dari awal kitab antum bacanya wa qauluhu, maka sampai selesai wa qauluhu terus. Ya. Tapi kalau dari sejak awal antum baca wa qaulihi, ya wa qaulihi. Kan awalnya apa? Kitabu at-tauhid. Kan itu awalnya. Ya, lalu wa qaulihi atau wa qauluhu boleh. Sekarang wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa kam mim malakin fis samawati, wa kam, berapa banyak ya, mim malakin, dari kalangan para malaikat, fis samawati, yang ada di langit,
la tughni tidak bermanfaat, tidak berguna syafa'atuhum syafaat mereka syai'an sedikit pun illa kecuali min ba'di an ya'danallahu kecuali setelah Allah mengizinkannya. Bagi siapa? Liman yasha, bagi siapa yang Allah kehendaki. Satu, izin. Lalu yang kedua, wayardha, dan yang Allah ridhoi. Berarti ayat ini An-Najm ayat 26 menunjukkan langsung dua-duanya syarat syafaat disebutkan dalam satu ayat. Asyartul awal al-idnu, asyartul tsani asyartul awal al-idnu, asyartul tsani ar-ridha. Izin dan ridha. Ya. Taib kam dan berapa? Maksudnya khabariyah fi maudhi'i raf'in 'alal ibtida. Ini posisi sebagai ibtida awal kata dan maknanya adalah katsirun, yakni berapa banyak gitu. Minal malaikati dari kalangan para malaikat. La tugni ay la tujdi tidak bermanfaat. Ya, atau tidak berguna, la tujdi. Seperti dal jaddi min kal jaddu, itu maknanya sama. Allahumma antas salam wa minka salam tabarok, Allahumma antas salam minka salam tabarokta ya dal jalali. Sing di sih. Allahumma la mani'a, Allahumma la mani'a lima'a atau wala mu'ti lima manata wala yanfa'u dal jaddi minka al jaddu. Tidak berguna kekuasaan harta apapun berhadapan dengan azabmu, tidak berguna. Terus la tanfa'u tidak berguna, wala tanfa'u la tujri tidak berguna, wala tanfa'u tidak bermanfaat. Ya, ini susunan bahasanya fi maudhi'i raf'in, posisi sebagai rafa dan itu adalah khobarnya dari mubtada yang wakam. Terus illa kecuali min ba'di ayya'danallahu, illa kecuali min ba'di setelah an ya'danallahu, Allah memberi izin lahum, yakni memberi izin kepada mereka fi syafaati di dalam syafaat, liman yasha'u ay min ibadihi, bagi siapa yang dikehendaki Allah, yakni min ibadihi dari kalangan para hambanya. Wa yarda anhu, dan diridai Allah, yakni anhu dari Allah, maksudnya ridha Allah ya, anhu qaulahu wa amalahu, Allah ridha itu kepada apanya ya, kepada perkataannya dan perbuatannya orang hamba tersebut. Baik, al-ma'na al-ijmali lil-ayah, makna ayat secara global. Yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengkabarkan anna katsiran, bahwasanya kebanyakan minal malaikati dari para malaikat, ma'a makanatihim, walaupun ma'a atau bersamaan dengan itu boleh, ma'a walaupun, sekalipun boleh ma'a di sini. Ma'a makanatihim ya, padahal juga boleh itu. Jadi menerjemahkan kata-kata sambung itu cuma bebas, tergantung nanti susunan konteks kalimatnya. Seperti wa itu juga, wa itu jangan diartikan dan saja, akan tetapi bisa jadi kata sangkalan, akan tetapi ya, dan lalu kemudian juga bisa. Ma'a makanatihim, padahal kedudukan mereka demikian besar, indahu di sisi Allah. Atau ma'a makanatihim, walaupun kedudukan mereka demikian agung, indahu di sisi Allah. Namun mereka itu apa? La tujdi. Lihat, malaikat saja loh, la tujdi, tidak berguna syafa'atuhum, syafaat mereka, fi ahadin, untuk memberi syafaat siapapun, syai'an sedikit pun. Ya, fi dalam memberi syafaat ahadin kepada siapapun, syai'an sedikit pun. Wala tanfa'uhu, dan tidak bermanfaat ya mereka dalam memberi syafaat itu, illa idza adzinallahu lahum, kecuali apabila adzinallahu lahum, Allah memberi izin kepada para malaikat tersebut, an yashfa'u, untuk memberi syafaat, fi man yasha, kepada siapa yang Allah kehendaki, asyafa'ata lahu min ibadihi, yang Allah kehendaki untuk diberinya syafaat bagi dia ya, bagi orang yang diberi syafaat tadi, min ibadi, dari kalangan para hamba Allah. Wa kana al-masyfu'u fihi, dan syaratnya juga yang kedua, al-masyfu'u, yang diberi syafaatnya, isim maf'ul, maf'ul itu yang diberi syafaatnya, fihi ya, di dalamnya, mimman, haruslah orang-orang yang radhiya Allahu, yang Allah ridha kepada apanya, qaulahu, perkataan-perkataannya,
wa amalahu, dan amalan-amalannya. Ya. Untuk apa? Bi ayyakuna, bagaimana Allah ridho kepada perkataan dan amalannya? Bi ayyakuna, yaitu agar orang itu hendaknya saliman, selamat, minasyiriki, dari kesyirikan, qalilihi wa kasirihi, baik sedikit ataupun banyak. Karena syirik itu para jemaah, sedikit ataupun banyak, ya, ini pengaruhnya sama saja. Syirik sedikit ataupun banyak, yang membedakan pengaruh adalah syirik besar atau kecil. Maka syirik di sini tidak ngomong besar atau kecil, tapi syirik sedikit atau banyak. Karena kalau syirik besar atau kecil pengaruhnya beda. Kalau syirik kecil pada jemaah bisa mendapat syafaat. Adapun kalau syirik akbar diharamkan syafaat. Jadi kalau syirik kecil masih bisa mendapat syafaat, ya. Tapi syirik akbar nggak bisa. Adapun syirik besar masih sedikit, syirik besar. Ada orang berbuat syirik besar cuman 1 detik saja. Ada orang berbuat syirik besar 1 bulan, 1 tahun, bahkan seumur hidupnya. Ada orang berbuat syirik kecil, syirik besar, ya, tapi sedikit tok, ya. Maka itu bisa merontokkan, kalau mati belum tobat tetap nasibnya sama, kekal di neraka dan diharamkan syafaat. Maka syirik sekecil apapun wajib hindari. Wa idza kana hada, maka apabila keadaan seperti ini fi haqqil malaika, pada haknya para malaikat, maka fa ghairuhum, maka selain para malaikat, min ba'ula, lebih pantas lagi untuk tidak berhak mendapatkan mampu memberi syafaat. Malaikat saja yang demikian agung tidak bisa kalau enggak jadi Allah. Bagaimana dengan yang selain mereka? Jelas, ya, ini namanya kias aulawi namanya. Ya, dilarang kencing di sini, berarti berak, buang air BAB tambah dilarang karena kencing aja tidak bisa. Enggak boleh apalagi BAB. Jangan sampai kan yang dilarang kan kencing, berarti BAB boleh. Ini kan yang enggak bisa memberi syafaat kan malaikat. Berarti kalau selain malaikat bisa. Loh, malaikat yang enggak iso sing mulia, apalagi yang di bawah malaikat. Dilarang kita mengucapkan kata-kata uf kepada ibu kita. Oh, berarti yang kalau menampar ibu kita boleh. Loh, ngomong uf saja enggak boleh, apalagi nampar orang tua. Itu kias aulawi namanya. Maka disebut min bab aula. Nah, ini kias aulawi. Ya. Dan mengkiaskan terhadap sifat Allah dengan makhluk itu hanya boleh kias aulawi saja. Jelas, ya? Mengkiaskan Allah dengan makhluk itu kias itu ada 3 macam, jemaah. Kalau antum belajar usul fikih, kias itu macam-macam, ada 3. Di antara kias aulawi. Nah, yang dibolehkan kita mengkiaskan Allah dengan makhluk adalah kias aulawi, baru boleh. Contohnya apa? Kalau kesempurnaan ada pada makhluk secara mutlak, maka Allah lebih berhak lagi untuk sempurna dari sifat itu. Contoh, makhluk itu sempurna kalau melihat. Ya, makhluk melihat itu sempurna tidak, jemaah? Sempurna kan? Mutlak sempurnanya. Berarti Allah lebih apa? Allah lebih apa, jemaah? Allah lebih berhak untuk bisa melihat. Makhluk itu kalau mendengar sempurna enggak? Sempurna. Kalau makhluk budek berarti makhluk itu enggak sempurna. Nah, maka Allah lebih berhak untuk apa? Maha mendengar. Itu boleh mengkiaskan seperti itu. Tapi syaratnya apa? Kesempurnaan yang ada pada makhluk ini haruslah mutlak. Tapi kalau sempurna dari satu sisi, kekurangan dari sisi lain, maka tidak boleh disematkan untuk Allah, dikiaskan secara kias aulawi. Apa contohnya? Contohnya tidur. Tidur bagi makhluk sempurna tidak, ikhwan? Sempurna enggak? Kalau ada makhluk nggak bisa tidur, makhluk ini normal apa enggak normal? Ada makhluk nggak bisa tidur, jemaah? Sempurna enggak itu makhluk? Enggak sempurna, sakit lah dia berarti. Makanya harus sampai bela-belain minum obat tidur. Itu, jemaah. Berpenyakit, masalah, problem itu antum kalau enggak bisa tidur bahaya berarti. Maka tidur ini sempurna enggak pada makhluk? Sempurna. Berarti boleh Allah dikatakan Allah maha tidur. Betul? Betul enggak? Oh, kok menang, orang bingung. Betul Allah tidur? Kufur, kafir itu ngomong gitu tuh. Kok bisa Allah tidur? La ta'khudhuhu sinatun. Terus piye dengan iki carane?
Tidur itu sempurna pada makhluk dari satu sisi memang, tapi di sisi lain makhluk itu tidur adalah kekurangan. Kenapa? Karena menunjukkan butuh. Karena makhluk itu butuh tidur untuk mengembalikan kekuatan tenaganya, mengembalikan semangatnya. Sehingga tidur itu dari satu sisi sempurna, tapi di sisi lain kekurangan. Kalau begini nggak boleh dikiaskan kepada Allah secara kias aulawi. Contoh yang lain, punya anak, makhluk ini punya anak, sempurna enggak? Sempurna lah. Nggak punya anak sampai bela-belain minum pil, minum obat sampai kawin lagi, kalau yang kawin lagi. Karena ingin apa? Punya anak. Karena enggak punya anak itu kekurangan, jemaah. Orang kalau jalan sore bawa anak, masya Allah, ada istrinya, ada anaknya jalan-jalan. Enggak punya anak, bawa anjing. Bawa kucing, karena tidak punya anak, jalan-jalan bawa kucing, menderita nggak punya anak itu, maka kekurangan tidak punya anak. Berarti Allah lebih pantas untuk punya anak, betul? Oh saya ini mantap ya, mau betul Ustadz, ternyata paling banter paling salah. Ya. Anak sama dengan tidur tadi. Dari satu sisi sempurna, tapi di sisi lain kekurangan karena makhluk ini butuh sama anak. Kan butuh melayaninya nanti, butuh memberi nafkah, butuh mengurusi kalau kita sudah tua. Ya itu cuma. Butuh untuk kita ini meneruskan apa? Dengan anak, meneruskan apa? Nasab keturunan kita, khususnya anak anak laki-laki ya cuma. Karena kalau anak perempuan tidak bisa cuma. Anak perempuan itu tidak bisa melanjutkan nasab kita, karena nasab itu kalau dalam Islam dan bangsa Arab secara umum itu nasab itu ke anak laki-laki. Makanya yang mengaku turunan Nabi itu sebenarnya kalau Nabi itu kan sudah tidak punya keturunan. Nabi Muhammad kan anaknya laki-laki meninggal semua, tidak ada. Semua anak-anak Nabi itu loh jemaah meninggal semuanya sebelum Nabi. Semuanya kecuali Fatimah. Fatimah pun nyusul hanya jarak beberapa bulan tok. Semuanya. Maka Nabi Muhammad dihina oleh Abu Jahal, oleh orang-orang jahiliyah itu dulu, orang-orang musyrikin apa? Abtar. Abtar, yakni yang terputus. Karena memang demikian orang Arab dan juga kita secara umum. Kalau anak laki-laki mati semua, khalas. Antum punya anak banyak perempuan tapi enggak ada, karena anak perempuan antum nanti kawin sama laki-laki, anaknya orang, dari rahim anak kita yang perempuan nanti lahir, itu binnya kemana? Apa binnya ke kita? Lah, binnya itu ke suaminya, orang lain. Ya, demikian. Makanya orang Arab dulu paling nggak suka anak perempuan juga dari sisi itu. Jadi yang meneruskan keturunan kita anak laki-laki. Lalu Allah balas apa? Inna syani'aka huwal abtar. Muhammad, justru yang menghinamu itu, yang justru dia abtar hakikatnya, terputus dari rahmat Allah, terputus, nggak dapat hidayah, mereka masuk neraka jahanam, naudzubillah. Jadi engkau dihina, terputus yani nasab, tapi mereka terputus dari rahmat Allah, naudzubillah. Gitu. Baik. Sampai mana tadi Bang? Yo, nek terlalu adoh muter itu balik bingung. Mana tadi? Hah? Oh ini ya, makna Ismaili ya? Hah? Selesai? Oh iya, munasabatu ala alil bab. Kaitan ayat dengan bab. Anna fiha ar-radda 'ala al-musyrikin. Ayat itu, bahwasanya di dalam ayat itu terdapat ar-radda, bantahan, 'alal musyrikin, kepada orang musyrik, alladzina yatlubuna, mereka orang-orang yang meminta syafaat minal malaikati, dari para malaikat. Jadi malaikat itu jamak ya, bentuk jamak. Mufradnya malakun. Malakun itu satu, malakani dua, jamaknya malaikatun. Jadi jamak. Maka kalau menerjemahkan itu minal malaikat itu para malaikat. Tapi kalau malakun itu satu malaikat. Malakun diambil awalnya dari kata malakun, ya, malakun. Asalnya itu malak.
Cuman orang Arab itu kalau mengeja hamzah itu kesulitan, akan dibuang di hamzahnya. Semua hamzah dibuang dalam kata bahasa Arab karena untuk tashilan, dalam rangka untuk memudahkan pengejaan pengucapan. Seperti Allahu, asalnya itu kan al-ilah menjadi Allah. Kenapa dibuang hamzah? Dalam rangka memudahkan Allah. Kemudian al-akhyaru menjadi khair, asalnya akhyar dibuang menjadi khair. Al-unasu asalnya menjadi annas karena hamzah dibuang menjadi annas, asalnya al-lunas. Orang Arab tidak mau ribet-ribet, dibuang hamzah untuk memudahkan, ya. Terus menjadi maka malakun menjadi malak, ya, dibuang hamzah, itu bentuk mufrad. Minal malaikat, dari kalangan para malaikat, wa ghairihim, dan selain mereka, minal makhlukin, dari kalangan para makhluk. Jadi ini bantahan kepada orang musyrik, ya, yang mereka meminta mencari syafaat dari para malaikat. Taib, ma yustafadu minal ayat, apa yang bisa diambil faedah dari ayat? Awalan araddu 'alal musyrikin alladziina, bantahan atas orang-orang musyrik, yaitu mereka yang yataqarrabuna, bertaqarrub dia, ilal makhlukin, kepada makhluk, yatlubuna minhum asyafa'ata, mereka meminta dari makhluk tersebut syafa'ah, bertaqarrub kepada makhluk. Kemudian sanian, anna syafa'ata milkun lillahi wahdahu, sesungguhnya syafaat hanyalah milik Allah semata, la tutlabu, tidak boleh diminta illa minhu, kecuali darinya, dari Allah. Salisan, yang ketiga, anna syafa'ata la tanfa'u illa bi syartaini, bahwasanya syafaat tidak bermanfaat illa kecuali bi syartaini, dengan dua syarat. Asyartul awwal idnur rabbi, syarat pertama izin Allah, lisyafi, kepada yang memberi syafaat, an yashfa, untuk memberi syafaat. Yang kedua syartus tsani ridahu, ridhonya dia, yakni Allah, anil masyfu'i fihi, terhadap yang diberi syafaat. Jadi para ulama itu ada yang membedakan antara ridho dan izin. Seperti Syekh Fauzan di sini. Syekh Fauzan kalau izin itu kepada yang memberi, kalau ridho kepada yang diberi. Padahal semuanya juga boleh, karena semuanya harus izin, harus ridho semuanya. Cuman kalau mau kita spesifikasikan bahwa izin itu kepada yang memberi syafaat, kan memang demikian, diizinkan. Dan ridho kepada yang diberi. Karena kalau yang diberi izin pasti ridho, nggak mungkin diberi kalau nggak diizinkan, atau nggak mungkin diizinkan kalau tidak diridhoi. Jelas ya, maka ridho maksudnya kepada yang diberi syafaat. Dan la yardallahu ila an ahli tauhid, dan Allah tidak rela ridho kecuali hanya kepada ahli tauhid. Perhatikan di sini, bi ayyakuna min ahli tauhid. Ini supaya yang diberi syafaat itu diantara ahli tauhid wal ikhlas, dan ahli ikhlas. Ikhlas ini yang memurnikan ibadah hanya kepada Allah. Taib. Di antara faedah tambahan para ikhwan, anna samarata wa faidata syafa'ah, bahwa buah dan faedah syafaat itu dua. Buah dan faedah syafaat ada dua. Al-amrul awal ikramus syafi', kita ambil faedah dari mana? Dari dua, apa tadi ini? Dari dua syarat ini tadi. Kan tadi apa tadi jemaah? Izin kepada yang memberi syafaat, ya. Yang kedua apa tadi? Ridho kepada yang diberi syafaat. Apa faedahnya nih? Syafaat ini dua juga. Apa faedah pertama jemaah? Faedah pertama, ikramus syafi', memuliakan, pemuliaan boleh kepada yang memberi syafaat. Jadi kalau Allah mengizinkan memberi syafaat kepada Nabi Muhammad, ini bentuknya apa ikhwan? Apa manfaat bagi Nabi Muhammad? Kemuliaan. Atau kepada orang beriman lah selain Nabi Muhammad. Kalau Nabi Muhammad sudah jelas, walaupun tidak diberi izin pun misalnya, sudah jelas ini loh orang beriman bisa memberi syafaat. Nah berarti Allah memuliakan orang yang beriman tadi, yang memberi syafaat, yang diizinkan memberi syafaat. Ikramus syafi'. Al-amru tsani, faedah yang kedua adalah naf'ul masyfu'i lahu, bermanfaat bagi yang diberi syafaat.
Jelas kalau yang diberi syafaat jelas manfaatnya apa itu? Ya banyak macamnya. Dihindarkan dari neraka, keluar dari neraka, kan banyak macamnya manfaat. Ya. Jadi itu ya ikhwan. Kan mungkin antum bertanya, ngapain sih Allah pakai syafaat-syafaat segala? Kalau memang Allah mau masukin orang ke surga, masukin aja. Memang kok ada kok orang masuk surga tanpa syafaat juga. Ada, yaitu dengan rahmat Allah murni. Ya, dengan rahmat Allah murni tanpa syafaat. Ya. Namun ada yang juga dengan syafaat bahkan banyak. Ya, seperti Allah yukhrijullahu minan nar aqwaman bisyafa'ah. Allah mengeluarkan beberapa kaum dari api neraka jahanam dengan sebab syafaat atau melalui syafaat. Nah, jadi kalau antum bertanya ngapain harus pakai syafaat, itu dia fungsinya tadi. Ini Allah ingin memuliakan orang. Ya. Yang kedua, ya Allah ingin memberi kemanfaatan kepada hamba yang diridhoi Allah untuk diberi syafaat. Lalu faedah berikutnya para ikhwan tambahkan, isbatu sifatil idni lillah. Penetapan ya, isbatu, penetapan sifat izin bagi Allah. Dan izin Allah ada dua macam. Siapa yang bisa? Izin kauni dan izin syar'i. Izin kauni itu ya izin terhadap hal-hal yang baik Allah cinta, Allah tidak cinta. Seperti dukun itu manjur atas izin siapa? Dukun itu manjur. Sihir itu berpengaruh, bisa celakai orang. Sihir berpengaruhnya sihir atas izin siapa? Izin Allah, tidak mungkin tanpa diizinkan Allah. Ini namanya izin secara kauni. Ya jemaah. Ada orang berzina, diizinkan Allah? Wih, serem pertanyaan ini. Orang berzina diizinkan Allah? Hah, jemaah, aja bingung. Diizinkan Allah, izin. Wong sihir aja diizinkan, masa zina? Zina sama sihir lebih buruk mana? Oh, lebih buruk sihir. Karena sihir itu kekufuran. Kalau zina kan bukan kekufuran. Sihir aja diizinkan Allah, tapi secara kauni. Artinya pentakdiran itu izin. Izin kauni itu pentakdiran. Yani apa yang Allah kehendaki ya terjadi kalau dalam perkara-perkara pentakdiran. Namun tidak secara syar'i. Maka zina, sihir diizinkan oleh Allah? Tidak kalau secara syar'i. Maka yang kedua izin itu izin syar'i. Apa izin syar'i? Contoh dalilnya dalam Quran. Allah berfirman, dan ini bahayanya bid'ah jemaah. Ya. Kata Allah, am lahum syuraka'u syara'u lahum minad din ma lam ya'dzan bihillah. Apakah mereka menyekutukan Allah? Mereka berbuat syirik dengan mereka membuat syariat, membuat tata cara ibadah dalam agama yang tidak diizinkan Allah. Jadi orang membuat syariat, membuat agama, tata cara ibadah dalam agama. Ini orang berbuat syirik sebenarnya. Yani menanding Allah dalam membuat syariat. Maka bid'ah itu bahaya. Baridul kufri kata ulama. Bid'ah itu barid itu kantor pos, barid itu. Yani pengantar. Baridul kufri, pengantar kekufuran. Memang belum tentu kufur, tapi pengantar kekufuran. Bisa jadi kekufuran bid'ah itu. Bahaya bid'ah itu. Makanya iblis lebih suka bid'ah daripada berzina. Kata Imam Sufyan Tsauri, al bid'atu ahabu ila iblis minal ma'siyah. Li'anna al-bid'ah la yutabu minha wal ma'siyah yutabu minha. Iblis lebih suka bid'ah daripada maksiat, karena bid'ah enggak ditobati sama orang, tapi maksiat ditobati. Berikut. Tapi dari mana kita pelajaran sifat izin bagi Allah para ikhwan? Dalam ayat ini loh. Mana? Min ba'di an ya'danallahu. Ya, baik. Lalu yang kelima, isbat sifat madha ya ikhwan. Man ya'rif? Siapa yang bisa? Yang berikutnya, faedah dari sifat aywa, ahsantum. Sifat masyiah lillahi ta'ala. Mana ayatnya? Liman yasha'u. Sifat masyiah. Masyiah Allah juga bagi dua. Masyiah kauniyah dan masyiah
syar'iyah, atau bahasa lainnya iradah syar'iyah, iradah kauni. Ya. Pokoknya yang namanya kauni itu baik Allah cinta atau Allah enggak cinta, itu kauni. Dan kauni sifatnya dalam masalah pentakdiran, penciptaan. Maka secara kauni Allah menghendaki adanya iblis. Secara kauni, tapi Allah menghendaki adanya orang berzina secara kauni. Tapi secara syar'i, Allah tidak menghendaki adanya iblis. Allah tidak menghendaki adanya orang kafir. Allah tidak menghendaki adanya orang berbuat maksiat. Tapi kok ada, namanya iradah syariah itu begitu. Tidak mesti harus terjadi. Iya jemaah. Allah kan tidak menghendaki tahu adanya iblis, tapi kok ada iblis? Iya. Karena makna iradah syariah itu adalah cinta maknanya. Allah tidak menyukai, tapi walaupun ada, tapi Allah tidak suka. Allah tidak suka zina, perzinahan, tapi ada. Nah, karena Allah kehendaki secara kauni ada, terjadi, Allah kehendaki ada, karena ada hikmah di balik itu. Terus faedah berikut, isbat sifat mana lagi? Ayo. Ar-ridha, isbatu sifati ridha lillah. Mana ayatnya? Wa yarda. Ya, luar biasa. Siapa lagi yang bisa menunjukkan sifat Allah? Yang keempat, sifat yang keempat. Ayo, ada. Wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Satu lagi sifat Allah. Ayo, tebak-tebakan. Apa? Sifat ketinggian mana? Lah, yang disamawat kan malaikat di situ. Ayo, yang benar dapat hadiah. Sih hadiah apa? Enggak ya. Enggak. Ayo, sifat al-uluhiyah diambil dari nama apa? Mana lafaz Allahnya di situ? Mana? Ya'dana Allahu. Dari nama Allahu, sifat apa? Kita ambil sifat uluhi. Iya. Ini akidah Ahlussunnah jemaah. Beda dengan akidahnya Mu'tazilah. Mu'tazilah itu mengatakan Allah punya nama tapi tidak punya sifat. Terus nama Allah itu apa aja maksudnya? Yaitu hanya sebatas simbol saja. Makanya kata Mu'tazilah, mereka ada dua kelompok mereka. Jadi nama Allah itu banyak tapi nggak ada makna. Mau Allah kayak mau Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Karim, Al-Malik, Al-Aziz, itu semuanya nggak ada makna, hanya simbol saja. Ya. Dan kata Mu'tazilah, ya, ada dua golongan. Kata mereka nih, sebagian golongan katanya nama Allah itu bukan Allah, ya, karena nggak mengandung sifat. Terus yang kedua katanya Allah itu ya Ar-Rahman, Ar-Rahman ya Ar-Rahim, Ar-Rahim ya Al-Malik, Al-Qudus. Maka kita katakan menurut Ahlussunnah benar bahwa asma'ullahi mutaradifatun idza kana fi dzat wa mutabayinatun idza kana fi sifat. Ini kaidah Ahlussunnah. Tolong antum catat kaidah ini. Kaidahnya, asma'ullah, nama Allah itu mutaradifatun, adalah sama, min haitsu dzat, ditinjau dari zatnya, wa mutabayinatun, dan nama Allah itu beda-beda, min haits as-sifat, min haitsu sifat, ditinjau dari sifat. Coba diulangi. Apa kaidah Ahlussunnah tentang nama Allah? Nama Allah itu sama apa beda? Sama saja. Ditinjau dari apa sama? Dari zat. Dari zat. Tapi ditinjau dari apa? Ditinjau dari sifatnya beda. Yakni nama Allah kan banyak, ikhwan. Allah ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Karim. Ini semua adalah sama saja. Al-Karim ya Allah, Ar-Rahman ya Allah, Ar-Rahim ya juga siapa? Allah. Al-Aziz, Allah bukan? Allah. Al-Malik, Allah bukan? Allah. Al-Aziz, Allah. Pokoknya KBG ya Allah. Berarti nama Allah mutaradifah, ditinjau dari zatnya, karena menunjukkan zat yang satu itu Allah, walaupun namanya banyak. Kayak Nabi Muhammad, namanya banyak, ada Ahmad, ada Muhammad, ada Al-Mahi, Al-Hashir, tapi menunjukkan zat yang satu siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan berarti Muhammadnya banyak, nabinya banyak, lah. Bukan berarti Allahnya banyak.
Termasuk nama hari kiamat. Banyak nama hari kiamat. Apa yang pertama nama hari kiamat? Contoh. Al-Qari'ah. Terus. Hah? Hah? Nama ad-din. Terus. Hah? As-Sakhah. Atau Mal-Kubra. Nama apa lagi? Al-Qiyamah. Terus. Wis wakeh ya, wis wakeh lah kesuwen. Wis wakeh. Apakah menunjukkan hari kiamatnya nanti ada beberapa kali? Hari kiamatnya beberapa kali ya? Lah. Karena menunjukkan zat yang satu itu hari akhir. Demikian nama-nama Allah tadi. Tapi ditinjau dari apanya, ikhwan? Dari sifat beda. Ar-Rahman itu bukan Al-Karim. Al-Karim bukan Al-Aziz. Al-Aziz itu bukan Allah. Allah itu bukan Al-Qudus. Al-Qudus bukan As-Salam. Beda. Karena Al-Qudus menunjukkan sifat kesucian. As-Salam menunjukkan juga sifat keselamatan. Ya, selamat dari cacat, dari aib. Ar-Rahman menunjukkan sifat apa? Rahmat. Beda. Al-Karim dan seterusnya. Paham di sini? Ini bantahan kepada siapa? Mu'tazilah. Luar biasa. Ahli sunnah itu luar biasa. Nah, ini saya pengen ngaji ke antum semua di sini. Ini sebenarnya itu tadi tuh kaidah-kaidah dalam masalah tauhid tadi. Cuman Ibu Hanum sudah ngobrol-ngobrol kemarin, tidak ada waktunya sudah. Sayanya tidak punya waktu maksudnya. Tidak punya lagi waktunya. Maunya sore, ibu-ibunya nggak ada waktu ya. Kalau pagi saya tidak punya lagi waktu kalau pagi. Sudah, yang penting kita hatamkan dulu ini. Mari itu mungkin insya Allah kita lanjut dengan bahasan apa? Qawaid muhimmah fi at-tauhid ya. Termasuk seperti tadi itu. Kita paham kaidah seperti itu insya Allah. Cerdas loh. Penuntut ilmu kalau ngaji kaidah itu cerdas. Cerdas dalam membantah yang sesat-sesat dan juga cerdas dalam menghafal yakni masalah-masalah agama. Itu kalau kita untungnya ngaji kaidah. Dalam fikih ada kaidahnya, dalam akidah tauhid ada kaidahnya, dalam hadis. Kalau ngaji kita nih rumus-rumusnya cerdas dan menghemat waktu, ikhwan. Berbeda kalau kita menghafal rincian-rincian dalil, entek. Makanya orang kalau ahli dalam kaidah itu kalau ditanya masalah hukum, dia itu langsung tek tek tek. Beda kalau orang cuma hafalnya itu hafal-hafal dalil, hafal-hafal masail-masail, terkadang kan lupa ketika ditanya. Oh, yo kayaknya aku pernah baca loh di Syarah Bulughul Maram, kayaknya haram apa halal ya kayaknya. Tapi coba nanti saya lihat lagi ya. Itu yang enggak ngaji kaidah tuh bisa begitu tuh. Tapi kalau yang ngajinya kaidah langsung, apa ini? Halal karena sesuai dengan kaidah. Al-aslu fil asya. Oh, ini haram karena sesuai dengan kaidah al-aslu fit tahrim. Oh, ini ada khilaf 3 ulama karena dan yang betul yang kaidahnya ini. Ini bantahan kepada ahli ini bantahan. Masya Allah, cerdas. Maka antum harus semangat kalau ada yang ngaji masalah kawaid kaidah ya. Baik. Tambah kepengen tak? Iya, tambah. Baik, cukup ya jemaah ya. Sampai mana tadi? Kita kasih tanda dulu sampai. Jadi nanti firman Allah quli du'u ya, yang itu ya. Nah. Monggo ada yang tanya, ibu-ibu, bapak-bapak. Baik, cukup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.